dalam merayakannya dalam perayaan Ekaristi yang menjadi puncak iman, tetapi juga menjadi dasar iman kita sekali. Dalam perayaan Ekaristi itu ada bagian yang disebut sebagai komunio dalam bahasa atau sekarang ini dikenal dengan kata komunio. Kata komunio berasal dari kata kom dan unio. Unio itu artinya penyatuan bersama. Dengan demikian, orang yang merayakan Ekaristi akan menyambut tubuh dan darah Kristus dalam komunio itu. Artinya mau menyatu, mau bersatu dengan Yesus Kristus sendiri. Sering kita mendengar istilah-istilah yang bisa dipakai untuk menggambarkan penyatuan diri dengan tubuh Kristus itu, yakni manunggal Gusti Kawula, di mana Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih kita sambut dalam bentuknya yang sangat sederhana, yaitu hosti yang sudah dikonsekrer menjadi tubuh Kristus. Karena komunio berarti pertama-tama penyatuan, maka komunio itu menyambut tubuh dan darah Kristus berarti saya sebagai pribadi menyatu dengan Dia Sang Maha Kasih, Sang Maha Suci. Maka bisa diistilahkan dengan kata-kata manunggal Gusti Kawula. Untuk itu memang orang yang mau merayakan Ekaristi harus menyiapkan diri. Kalau pada zaman sebelum Revolusi Vatikan II, saya tidak kenal itu disebut-sebut kalau mau misa pagi jam 12 malam itu sudah tidak makan apa-apa. Lalu bangun misa dan menyambut tubuh Kristus. Sekarang karena situasi berubah dan zaman berubah, disebutkan 1 jam sebelum komuni tidak boleh makan apa-apa kewajiban. Karena apa? Karena kita mau memfokuskan diri kita menyatu dengan Sang Maha Tinggi. Oleh karena itu konsekuensinya yang baik kalau dipertanyakan secara pribadi, Tuhan kami sudah menyiapkan diri untuk menyatu dengan Engkau, karena Engkau datang di dalam diri kita, di dalam diri kami, menyatu dengan kami dalam arti single, dalam arti pribadi aku, maka aku yang akan menjadi harus mempersiapkan diri. Di lain sisi, komuni itu juga menunjuk yang kedua, persatuan di antara kita, menyambut komuni, menyatukan diri dengan Allah. Konkretnya adalah situasi ketika saya menyatu juga dengan sesama saya. Maka ada baiknya juga dipertanyakan, apakah dengan komuni ini yang dengan Allah itu saya juga sudah siap menyatu dengan orang lain sesama gereja separuh warga teman-teman. Oleh karena itu dalam perayaan Ekaristi, baik yang dalam arti yang pertama saya pribadi dengan Allah maupun kita, saya dengan kita di antara kita perlu pemeriksaan diri dan Ekaristi diawali dengan kata Tuhan kasih dan kami atau saya mengaku, supaya kalau ada jalan yang di antara kita segera secara batin mandur Gusti Allah dan dibereskan. Sedangkan sisi lain adalah penyatuan kami dengan Engkau. Artinya kita sebagai satu satuan umat manusia, umat Allah, umat paroki, umat gereja mau menyatu dengan Sang Maha Tinggi, maka memang harus kami menerima ini berarti mempersiapkan diri, baik bersatu, memaafkan, mengampuni,
menjalin hubungan yang baik dengan sesama maupun menjalin hubungan yang baik dengan alam. Tentu karena itu ada artikan dalam garis yang disebut sebagai ibadat tobat, pengampunan, jaminan suatu Tuhan rahasia. Nanti pada masa ketiga, anak-anak kita yang komuni pertama akan menyambut komuni untuk pertama kalinya. Barangkali ada baiknya juga menenangkan ketika saat kita menerima komuni yang pertama dulu. Bagaimana ayah ibu mempersiapkan, bagaimana guru kita mempersiapkan, bagaimana kita dahulu diajarkan bahwa dengan Yesus itu harus mempersiapkan diri dan perkembangannya sampai saat. Ekaristik adalah puncak iman. Karena Allah yang Maha Tinggi menyatu di dalam diri kita yang penuh kelemahan ini, menggali mustika itu. Ekaristik adalah dasar. Karena dengan merayakan ekaristik ini, kita menerima Allah, kita menyambut Allah, yang menjadi dasar seluruh tindakan-tindakan pewarnaan kesaksian kita. Maka dalam ekaristik disebut juga dalam misa dalam bahasa Latin, ite misa est, bagilah engkau diutus. Semoga nanti manakala kita menyambut tubuh Kristus dalam hosti yang sangat sederhana, kita berani berkesaksian tentang Allah kita yang baik, tentang Allah kita yang penuh kasih, tentang Allah kita yang penuh pengampunan, mendorong kita berbaik dengan sesama. Tuhan